Selamat pagi, Shalom, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah Paskah Minggu 9 April 2026 dengan tema Kebangkitan Kristus Membarui Ciptaannya. Sebelum ibadah kita mulai, terlebih dahulu akan saya sampaikan warta jemaat Minggu tanggal 5 April 2026. Yang pertama, ucapan selamat datang. Majelis GKJ Mertoyudan mewakili seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat datang bagi tamu dan jemaat yang beribadah di GKJ Mertoyudan. Kiranya Tuhan memberkati. 2. Sidang Majelis Pleno Rutin. Majelis akan mengadakan sidang pleno rutin pada hari Sabtu tanggal 11 April 2026 waktu pukul 17.00 WIB. Tempat Konsistori Gereja Induk. Mohon dukungan doa dari jemaat. 3. Ibadah Minggu 12 April 2026 untuk Induk dalam rangka mendukung kegiatan Paskah Komisi Anak dan Komisi Remaja Pemuda di Panti Asuhan dan Panti Wereda Salib Putih Salatiga pada Minggu 12 April 2026, maka ibadah GKJ Mertoyudan digabung di Gedung Gereja Induk Mertoyudan dan Melunduk pada Minggu 12 April 2026 hanya dilayankan satu kali saja pukul 06.30 WIB. 4. Permohonan laporan kegiatan 2026 kepada masing-masing komisi untuk materi rapat jemaat. Sehubungan dengan akan diadakannya sidang majelis diperluas atau rapat jemaat yang rencananya pada bulan Mei 2026, maka dimohon kepada komisi yang belum menyampaikan laporan kegiatan, dimohon untuk membuat laporan kegiatan dan disampaikan kepada majelis. 5. Paskah gabungan Komisi Anak dan KPR. Komisi Anak dan Komisi Remaja Pemuda akan berbagi kasih di Panti Asuhan dan Panti Wereda Salib Putih Salatiga pada Minggu 12 April 2026. Bagi Bapak Ibu yang ingin mensyukuri berkat Tuhan dengan berbagi, panitia membuka donasi mulai Minggu 15 Maret sampai dengan 10 April 2026. Barang-barang yang ingin didonasikan bisa dikumpulkan di ruang rumah pastori gereja dengan kontak person Saudari Merlin, kemudian Ibu Asta. 6. Berita kelahiran. Keluarga Bapak Upando Rian Pradana dan Ibu Diah Septining Tias, Tidarsari RT 02012 Tidar Selatan, Kota Magelang, telah dikaruniai putra kedua laki-laki pada Kamis 19 Maret 2026 di Rumah Sakit Harapan dan diberi nama Gabriel Day Ovandia. Majelis mengucapkan selamat berbahagia. Demikian warta jemaat pada saat ini. Warta selengkapnya Bapak Ibu jemaat bisa membaca pada warta jemaat tertulis. Baiklah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya hening untuk kita. Cukup kami undang jemaat untuk bangkit berdiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita merayakan Paskah. Kita bersuka cita oleh karena Dia Tuhan kita. Kita adalah orang-orang yang berbahagia oleh karena kasih-Nya mengalahkan segalanya. Kita pujikan Kristus bangkit suraklah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Sunyi surga bergema, haleluya. Berbalasan Ibadah Paskah ini hanya terjadi oleh karena Kristus yang bangkit. Allah pencipta, sumber kehidupan yang tidak pernah meninggalkan kita buatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kebangkitan Kristus adalah awal ciptaan baru yang menyatakan dengan jelas bahwa keadilan, rekonsiliasi, dan pemulihan tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh ciptaan tanpa terkecuali. Allah tidak pernah memisahkan manusia dari ciptaan lain. Kasih setianya menopang seluruh kehidupan. Kebangkitan Kristus menjadi pusat karya pemulihan Allah. Ia mendamaikan yang retak, menegakkan yang runtuh, serta mengubah yang dianggap remeh menjadi berharga. Marilah bersama seluruh ciptaan kita menyanyikan kidung baru, memuji Dia, Allah kita, Kristus yang bangkit.
Saudara, mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan jujur, kita harus mengakui bahwa seringkali kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita abai terhadap sesama kita. Kita menutup mata terhadap penderitaan bumi ini. Mari kita merenungkan diri dan mengungkapkan doa kita secara pribadi. Tuhan, seringkali kami ada di dalam kungkungan kegelapan, sehingga kami sering memikirkan diri sendiri daripada sesama. Ampuni kami ya Tuhan, yang ada di dalam kekekalan, yang ada di dalam kesempurnaan, melihat kami yang ada di dalam kungkungan malam gelap.
Amin. Bagi setiap orang yang mengaku dosa dengan tulus hati, tersedia pengampunan. Karena demikian, berita anugerah dari Tuhan. Aku telah melenyapkan pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati menerima sabda abadi dan ilahi. Kita siapkan jiwa di dalam doa. Kebangkitan Kristus membarui ciptaan. Biarlah kami bisa mengerti firman Tuhan ini di dalam angan, perkataan, dan tindakan keseharian. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-43. Demikian firman-Nya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa-kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita tanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan Mazmur 118 ayat 1, ayat kedua, ayat ke-14 sampai ayat yang ke-24 secara litani.
tanduk mezbah. Ku bersyukur kepadamu, ya Allahku, aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dicipta oleh Tuhan, marilah kita bersorak karenanya. Ya Tuhan, beri kiranya keselamatan, beri kiranya kemujuran, ya Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan. Diberkatilah yang datang dalam namanya. Kami memberkati kamu dalam namanya. Dia menerangi kita, Tuhanlah Allah. Ikatlah korban pada tanduk mezbah. Ku bersyukur kepadamu, ya Allahku, aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan. Karena Ia baik, kasih setianya. Bacaan kedua diambilkan dari bacaan surat Kolose 3 ayat 1 sampai 14. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, mari kita akan baca Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan membaca dengan bangkit berdiri. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-harinya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara, kebangkitan Kristus membarui ciptaan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Saudara, karena kita masih wong Jawa, GKJ, mari kita jawakan. Ya. Kebangkitan wungunipun.
Kristus tetap membarui ngenggalaken ciptaan napa Pak Dalang pakar yanipun membarui ngenggalaken napa nganyaraken. Siapa yang ngenggalaken? Oke. Sinten ingkang nganyaraken? Ini bukan bicara salah atau benar, tapi bicara makna yang lebih dalam. Ada banyak beberapa ahli bahasa Jawa, khususnya gereja, lebih memilih kata nganyaraken. Prajanjen anyar nopo prajanjen enggal? Anyar. Kenapa tidak enggal? Karena katanya enggal itu bisa bermakna ganda. Enggal itu cepat. Enggal kondur. Enggal kesa. Jadi bernuansa cepat. Bernuansa mendapatkan hasil. Nah, pertanyaannya, kenapa pakai anyar? Bapak Ibu khusus Paskah, saya siapkan satu hadiah handset ini tanpa kabel, Bluetooth. Nah, siapa yang mau Bluetooth? Silahkan menjawab ke depan dulu. Kenapa tidak pakai enggal tapi anyar? Indi luntup-luntup mau ikut ya sini. Siapa yang mau ke depan? Kenapa pakai anyar? Menekankan apa itu? Mau kembali ke saya? Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau dapat handset Bluetooth? Enggak ada? Yang coba salah boleh loh, ini sudah diberi pengampunan loh ini. Salah boleh asal menjawab. Maju ke depan. Enggak ada? Kenapa? Kita bukan menekankan hasil tapi proses. Yang saya dengar bibirnya yang bicara Pak Tamin. Enggak Pak Tamin. Loh niki tepuk tangan untuk Pak Tamin yang sudah bangkit. Salam mandi. Apakah betul bicara tentang proses? Mari, bagaimana itu proses? Multimedia. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Untuk menunggu proses gereja Kristen Jawa Mertoyudan yang punya mimpi merenovasi gedung gereja induk di Pandansari harus siap berproses. Bersatu di sini lebih jauh daripada biasanya, maka ada beberapa yang mungkin
lebih praktis, pergi ke Podosoko, pergi ke gereja lain mungkin. Tapi hari ini kita diajak berproses menjadi ciptaan baru. Itu tidak ujuk-ujuk, tidak suddenly, tidak mak bedunduk, tetapi perlu tahapan-tahapan yang memprosesnya, supaya Tuhan yang memproses kita menjadikan kita seperti bejana di tangan penjunan. Mari saudara, kita akan belajar apa yang terjadi di dalam proses menjadi ciptaan baru lewat firman Tuhan di kebangkitan Kristus pagi ini. Yang pertama, Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. ini GKJ Mertoyudan di Mlondo tahun 2040. Kira-kira dekatnya ada GPDI Mertoyudan. Tahu letaknya GPDI Mertoyudan? Di dusun Banyakan, desa Mertoyudan, tetangga saya. Depan rumahnya Pak Ari Widiatmoko persis, walaupun tanpa nama. Ada sebuah nostalgia sekitar tahun 2000. Saat itu Ibu Endah Pujo Jatmiko dipanggil Tuhan. Mungkin sekitar tahun 2000. Saya lupa. Dan tradisi GKJ Mertoyudan Patok Bangkrong, apa ya Patok Bangkrong itu? Wajib. Setiap pelayanan pangrukti atau pemberangkatan jenazah wajib bahasa Jawa. Berjalan lancar, nggak ada masalah. Tiba-tiba besok upacara dimulai, saya dibel. Dulu belum ada handphone, masih langsung bel, telepon saja, telepon gereja, yaitu Pendeta GPDI Mertoyudan Bapak Pendeta siapa? Kresorongan. Ngebel saya, Pak Johan, apakah besok pelayanannya nggak bisa pakai bahasa Indonesia? Ini sidang pleno berdarah-darah kalau gitu. Akhirnya saya pertama sowan Bapak Surokso Rekso Atmojo. Apa jawabnya Pak Roso? No problem. Loh, luar biasa Bapak Ibu. No problem. Lalu saya sowan Pak Pendeta Emeritus Sindu Prayitno. Gimana Pak Sindu? No problem, ndak masalah. Walaupun dua tokoh sudah nggak masalah, tapi lewat sidang pleno khusus yang tidak mudah. Kita ini kan GKJ, Gereja Kristen Jawa. Gimana kalau Gereja Kristen Jawa kok nggak ada Jawanya? Maka saya jawab, kalau GKJ hilang Jawanya masih gereja, tapi kalau hilang Kristennya bahaya. Akhirnya diizinkan pertama kalinya pelayanan pemakaman dengan bahasa Indonesia, dan selanjutnya ada banyak yang sudah
dilakukan dengan bahasa Indonesia sesuai konteksnya. Nah saudara, itulah pengalaman Petrus di kitab para rasul. Siapa yang menulis kitab para rasul? Halo guru sekolah minggu. Sinten? Siapa yang menulis kisah para rasul? Lukas. Pak Warno, hadiahnya dari Tuhan Yesus. Itu suaranya Pak Warno, saya hafal. Yaitu Lukas, ini surat yang kedua. Yang pertama surat Lukas ditujukan kepada Pak Warno, kepada Theophilus. Coba di kitab Lukas pasal 1 dan kisah para rasul pasal 1 ayat pertama dikatakan, "Hai sahabatku Theophilus yang tercinta." Itu yang akan dibagikan Lukas ketika Petrus galau harus membaptiskan seorang perwira yang namanya dari Kaisaria, yaitu nanti dicek, coba namanya siapa? Perwira satu keluarga ingin baptis, tetapi ini orang kafir, ini berbeda, bukan orang Yahudi. Tetapi karena ini perintah Tuhan, Petrus tetap OTW. Ojo takon wae. Lalu dia berhenti di kota Yope. Maka dia mendapatkan penglihatan, ada binatang-binatang di dalam kain putih yang turun dari langit. Semua binatang itu diberikan kepada Petrus untuk dirica-rica boleh, mau diopor boleh, silahkan. Tapi apa kata Petrus? Oh, nggak bisa Tuhan, itu binatang-binatang haram. Baru Petrus diingatkan, apa yang sudah kuberikan itu tidak ada yang haram. Yang keluar dari mulut manusialah yang haram. Jadi yang haram itu ketika kita mengatakan haram. Hari ini saudara menjadi ciptaan yang baru. Ketika Yesus membangkitkan kita juga, maka kita menjadi ciptaan baru. Tuhan tidak pernah membedakan. Mari kita baca ayat kita ini. 1, 2, 3. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Itulah ciptaan baru yang harus berjiwa inklusif, menjadi berkat bagi semua orang, rahmatan lil alamin, menjadi garam dunia. Walaupun hari-hari ini ada kecenderungan bagaimana yang eksklusif itu menawarkan kehebatan, yang lebih baik itu menawarkan perbedaan yang menggiurkan, nafsu untuk lebih baik, nafsu lebih hebat, nafsu itu lebih indah menguasai manusia. Hari ini menjadi ciptaan baru, artinya kita siap menjalin relasi bagi semua orang, bahkan bukan hanya orang-orang yang kita sukai, orang-orang yang kita senangi, tapi ada orang-orang yang mungkin selalu
menyoroti kita, mungkin membuli kita, mungkin menyudutkan kita, tapi kita percaya Tuhan tidak membedakan. Pasti ada maknanya ketika kita mungkin berbeda dengan orang lain, mungkin tidak disukai, mungkin dianggap tidak baik, tapi hari ini kita adalah ciptaan yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita berani request orang GKJ, organis siap berani request Kuloningo Nagri Kang Endah. Kita coba, kita masih GKJ. Yo, Kuloningo Nagri Kang Endah spontan. Kita berdiri. Musik berani? Oke, dimulai. Roh Kudus menuntunnya. Di negeri yang indah mesti ngenyang. Saudara, lagu ini karena seringkali kebanyakan SOP-nya untuk penghiburan orang yang dipanggil Tuhan, kadang-kadang kita disempitkan pemikirannya. Tidak boleh digunakan untuk menyanyikan pada saat orang sakit. Bahaya. Tetapi sebenarnya ini bicara tentang keabadian. Suka atau tidak suka itulah sebuah perjalanan impian setiap orang yang mengikut Tuhan. Orang Israel selalu diingatkan di Shemanya, engkau hanyalah
orang asing. Engkau akan kembali ke Tuhan. Maka orang yang dipanggil Tuhan akan mengatakan, pulang ke rumah Bapa. Bayangkan kalau dolan datang lagi, menakutkan. Artinya ini bicara keabadian yang suka atau tidak suka. Sebagai ciptaan baru harus punya space, harus punya pemahaman ini. Jangan sampai hanya menekankan atau terpesona sesuatu yang berlalu yang terjadi di bumi. Itulah ciptaan baru. Maka Paulus mengatakan, mari kita baca Kolose 3 ayat 2, 1, 2, dan 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita merujuk apa yang dikatakan para filsuf kita. Yang pertama dari Aristokles, dan terkenal kena kepalanya benjol, dinamakan Plato, yang mengatakan jiwa manusia bergumul antara dorongan rendah dan akal budi. Yang lebih tua lagi, filsuf alam Aristoteles, karakter dibentuk oleh kebiasaan, apa yang kita beri makan. Immanuel Kant, ada pertarungan antara keinginan pribadi dan kewajiban moral. Dan apa yang dikatakan Paulus, pergumulan antara daging dan roh. Maka Paulus menawarkan untuk memikirkan perkara-perkara keabadian. Dan saya tambahkan keabadian Tuhan. Karena yang abadi itu bukan hanya Tuhan, tetapi juga lawannya Tuhan. Maka ada hidup kekal, ada mati kekal. Ada surga, ada neraka. Ketika kita berpikir hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, jangan kaget, itu bisa jadi karakter. Ketika lingkungan mendukung, situasi mendukung, maka di bawah sadar kita, seorang psikolog yang terkenal yang namanya Sigmund Freud mengatakan jiwa manusia itu dimulai dari bawah sadar. Sebelum masuk kesadaran dan idealisme, das Es, das Sein, dan das Sollen. Orang-orang yang berpikiran keinginan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan masuk ke jiwa yang namanya kompleks terdesak dan menjadi mimpi. Itulah saudara, ketika hari-hari kita membiasakan bicara tentang hal-hal yang sementara, berbicara tentang kekayaan, berbicara tentang kehebatan, kemuliaan yang ada di bumi, itu paketnya itu sementara. Maka Mazmur 12, Mazmur 90 mengatakan bahwa hari-hari manusia itu berlalu. Maka hitunglah hari-hari itu dengan bijaksana, seperti yang dikatakan oleh Krisdayanti, menghitung hari. Mari saudara, manusia baru adalah manusia yang berpikir keabadian Tuhan. Karena abadi keburukan, abadi kesetanan itu juga mengerikan. Maka banyak orang terobsesi dengan ambisi pikiran-pikiran untuk mengalahkan orang lain, berkompetisi supaya mendapatkan kemakmuran sendiri. Itu berbahaya. Perkara-perkara yang di atas. Kenapa di atas? Karena konsep orang kalau surga di atas, kalau bumi, kalau neraka di bawah. Walaupun kenyataannya atas dan bawah tidak ada, tergantung dari mana kita melihat. Tapi paling tidak kita lihat
bagaimana manusia baru, manusia yang dibangkitkan, semakin hari semakin berpikir hal-hal keabadian, bukan hanya yang sementara dan semua ditinggalkan. Itulah manusia yang diperbarui dan dibangkitkan. Dan yang terakhir, Haleluya, dia bangkit. Saat fajar mereka harapan menyelimuti udara. Dari kubur dia bangkit. Oh juru selamat kita telah bangkit. Batu terguling, cahaya menerobos dengan kuasa iman. Dia membuat segalanya nyata. Dia menaklukkan maut, menghapuskan dosa kita. ada yang bisa menyanyi lagu ini? Ada yang berani? Baik saudara, mari kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Menarik saudara, kata yang diambil adalah bangkit, tidak bangun. Bangkit itu artinya pasti, tidak hanya leyeh-leyeh. Kan biasanya orang itu kalau tidur tidak langsung bangun. Anak saya yang kecil kalau dibangunkan jawabnya apa? Sebentar Pak, tak ngumpul ke nyowo. Jadi nyawanya dikumpulkan, disiapkan. Setelah itu leyeh-leyeh. Setelah itu sebentar Pak, ini mau jawab WA. Sebentar lagi ini ada pesan. Bangkit. Ada sebuah energi. Ada sebuah kekuatan. Itulah kebangkitan. Kebangkitan bukan hanya sekedar dikonsumsi. Maka di dalam tema-tema kebangkitan sering dikatakan kebangkitan Kristus membangkitkan kita. Mari saudara, manusia-manusia baru bukan hanya dilihat baru dari kaca mata, dari penglihatan, bukan hanya dari pendengaran, tapi kita harus bangkit. Kita tunjukkan bahwa kita adalah manusia-manusia baru yang siap untuk mengadakan pembaharuan dunia. Biarlah Paskah tahun 2026 ini menjadikan kita manusia-manusia baru yang siap bangkit. Amin. Saat teduh bagi kita dan selamat Paskah. Tuhan memberkati.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dipandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa kepedulian, doa syafaat kita. Kita berdoa. Kebangkitan Kristus menjadikan kami merasakan pembaruan sebagai ciptaan. Dan di dalam merasakan dan menjadi ciptaan baru, kami tidak sendirian, tapi hidup di dalam kebersamaan, yaitu gereja. Bapa, kami bawa gereja-gereja di seluruh muka dunia ini yang telah menyelesaikan rangkaian Paskah. Biarlah semangat Paskah, bagaimana kami menjadi ciptaan baru yang ingin berdamai dengan alam. Kami menyadari kerusakan-kerusakan yang terjadi setiap saat, tapi kami juga mengerti sangatlah mustahil kami bisa menolaknya. Biarlah kerusakan-kerusakan yang terjadi, yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, paling tidak gereja punya kesadaran itu, sehingga selalu mengadakan evaluasi dalam peribadatan, pertobatan ekologi, itu yang didengungkan oleh Sinode GKJ. Biarlah kami selalu punya kesadaran bahwa kami memerlukan Tuhan. Kami memerlukan ruang untuk menerima kegagalan, menerima keterbatasan, dan kami tetap Engkau berikan keselamatan. Sehingga menjadikan kami anak-anak Tuhan, melangkah dalam kehidupan, tidak hanya berorientasi pada yang sementara, teknologi, ilmu pengetahuan, bahkan seringkali kami terprovokasi dengan lingkungan yang ada. Bagaimana viralnya media sosial yang sungguh-sungguh dahsyat, baik menjadikan sesuatu yang mengesankan, menjadikan sesuatu yang membuat inspirasi kebaikan, tetapi juga disitulah muncul ujaran kebencian, rekayasa teknologi komunikasi yang sungguh dahsyat, bahkan penuh dengan keliaran. Ajar Tuhan kami menjadi manusia-manusia yang diperbarui. Kami tetap mengandalkan Tuhan, melihat perkara-perkara yang di atas, supaya kami tidak jatuh cinta membabi buta kepada dunia. Terlebih kami prihatin apa yang terjadi saat ini, peperangan yang masih membara
di Timur Tengah, Iran, Israel, dan Amerika yang ternyata melibatkan kroni-kroninya, bukan hanya melibatkan secara faktual dan kenyataan, tapi melibatkan alam pikiran, bahkan mengkaitkan dengan agama dan keyakinan, saling menghakimi. Bahkan bukan hanya sekedar perkara minyak yang naik, bukan perkara ekonomi, bahkan mungkin juga terjadi sebuah rekayasa di mana penjualan persenjataan yang semakin diuntungkan, bagaimana para jurnalis membuat berita-berita yang bisa meraup uang yang begitu banyak. Tetapi inilah krisis kemanusiaan, di mana kembali kami mengedepankan kekerasan, mengedepankan sebuah tindakan-tindakan vandalisme yang lebih dahsyat lagi, mendesain pikiran kami bahwa kekerasan, tindakan-tindakan memusnahkan adalah hal-hal yang biasa. Padahal Tuhan mengatakan penghakiman adalah hak Tuhan. Maka manusia diajar untuk mengasihi, mencintai, bahkan mengampuni. Dan Paskah mengingatkan kami semua. Kami bawa Gereja Kristen Jawa Mertoyudan yang menjadi bagian anak-anak Tuhan. Kami saat ini bersama-sama merindukan renovasi gedung gereja induk, proses emeritasi dan pemanggilan pendeta. Kami percaya Tuhan tetap berkarya di dalamnya. Kami bisa menanggapi dengan kebangkitan Kristus, manusia yang diperbarui dengan orientasi perkara-perkara keabadian Tuhan. Kami percaya gereja bukan hanya bicara tentang peribadatan yang sementara, tapi kami diingatkan gereja mempersiapkan kami untuk bersama-sama dipertemukan di rumah Bapa yang kekal. Sehingga kami mempersiapkannya menjadi orang-orang yang berpikir selalu hal-hal keabadian Tuhan, damai sejahtera. Bapa di surga, di tengah-tengah peribadatan Paskah, kami bawa saudara kami yang terkasih, Ibu Ning Bagio, kami bawa Ibu Dina Hendra yang saat ini sakit. Biarlah Tuhan tetap menyertai keluarga besar, baik Bapak Edi Subagio, Bapak Hendra, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang tidak bisa kami hafalkan dengan cermat. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertainya. Banyak yang ingin kami naikkan, termasuk akan keadaan bangsa dan negeri ini. Tentu ada yang menjadikan kami bangga, ada yang menjadikan kami kecewa. Tapi biarlah generasi saat ini, Gen Z, juga bisa melihat sebuah proses kehidupan. Tidak hanya sekedar melihat hasil lalu kabur meninggalkan negeri ini. Itulah yang terjadi ketika seringkali berproses menjadi barang yang langka. Biarlah gereja bisa Engkau jadikan tempat kami berproses, menerima dengan kasih, baik yang menyenangkan, menggembirakan, ataupun sebaliknya yang menjengkelkan, yang mungkin membuat kami putus asa menghadapi kehidupan. Tapi kami sudah dibangkitkan menjadi manusia baru. Biarlah kami menjadi orang-orang yang diperbarui. Tuhan, bukan kehendak kami yang terjadi, tapi rancangan Tuhan saja yang terlaksana. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, yang memperbarui kami semua, kami naikkan doa-doa syafaat kami ini. Amin.
Yesus Engkau ku kagumi, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Oh, karena terbesar dalam hidupku pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, kematian-Mu menghidupkanku. Kan ku pastikan pengorbananku tak akan pernah sia-sia. Bapak Ibu, mari kita nyanyikan bersama. Dalam hidupku pengorbanan-Mu yang selamatkan, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Marilah kita haturkan persembahan sembari mengungkapkan syukur atas kebaikan Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Mazmur 113 ayat 2 sampai dengan 3. Untuk mengiringi persembahan yang akan dihaturkan, kita memuji nama Tuhan dengan gita bakti 80 bait 1 sampai dengan 3. Bait 1 dan 2 dinyanyikan sebelum kantong persembahan diedarkan. Bait ketiga dinyanyikan setelah kantong persembahan diedarkan. Mari bawa persembahan.
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, perkenankanlah Tuhan kami kembali menghadap kehadirat-Mu yang kudus untuk mengaturkan puji syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan akan kasih yang begitu besar yang Bapa limpahkan kepada kami, sehingga Tuhan rela turun ke dunia ini untuk menderita, mati di kayu salib, semuanya karena dosa-dosa kami, karena kasih Bapa kepada kami, untuk menyelamatkan kami dari belenggu dosa, untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan akan kasih-Mu, terima kasih Tuhan akan pengorbanan-Mu. Mampukan Tuhan kami untuk dapat membalas kasih-Mu, mampukan Tuhan kami untuk dapat menghargai pengorbanan-Mu. Terima kasih pula Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini kami dapat bersatu di tempat ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk menerima sabda firman-Mu dalam rangka memperingati kebangkitan Bapa, dalam rangka memperingati hari kemenangan Bapa untuk menyelamatkan kami dari belenggu dosa, dari kungkungan dosa. Sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan, perkenankanlah kami menghaturkan persembahan yang berupa persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan renovasi gereja, persembahan emeritasi dan pemanggilan pendeta, serta persembahan aksi puasa Paskah. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya, mensucikannya dan memberkatinya, sehingga persembahan kami dapat bermanfaat bagi keluhuran dan kemuliaan nama-Mu dan dapat bermanfaat untuk kelebaran kerajaan-Mu. Tuhan, apabila di dalam kami mengaturkan persembahan dan beribadah pada hari ini terselip akan segala dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa dapat mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Mampukan pula Bapa agar di dalam kami menjalani hidup dapat selalu seturut dengan kehendak Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Tuhan, perkenankanlah kami mengakhiri doa kami dengan doa yang telah Bapa ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara, kita masuk pengutusan, tetapi kita menjadi manusia baru yang memang siap baru, maka kita akan ekspresikan sekali lagi, tambah hari, tambah cinta Yesus, kita akan berjoget. Jadi kalau belum ada yang berjoget, kita ulangi sampai nanti sore. Terutama yang nyanyi juga joget. Kita masuk ke pengutusan. Bawalah kabar baik bagi seluruh ciptaan dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Pergilah dalam sukacita, ingatlah sabda Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi seisi dunia. Kebangkitan Kristus adalah kabar baik seluruh ciptaan. Jadilah pembawa pesan damai dan cinta bagi seluruh makhluk dan seisi bumi. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan akan merahmati kita dengan kebaikan bagi seluruh ciptaan. Kuasa Kristus yang tidak terkalahkan atas kehidupan dan kematian akan menuntun kita meneruskan pekerjaan-pekerjaan baik segenap isi bumi di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini hingga selama-lamanya. Haleluya.
Lagi. Snacknya mau goyang di tengah.